Kak. Saja ya. Berapa sih ini? Orang. Orang. Maaf Pak, Sophia hadir. Nah, ini kurang berapa orang? Ya. Orang dengan saya ini. Saja ya. Ini seperti yang ada pertanyaan dari beberapa orang kemarin lalu dan kita bahas, saya bahas kuis kemarin ya. Permisi Dari Pak, izin masuk, suaranya kok putus-putus ya Pak? Suaranya betul-betul. Tes 1 2 3. Kalau seperti ini Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. sudah jelas ya. Oke. Saya yang heran itu kenapa ya kok sering seperti ini. Tes bos. Tadi setelah dikirim sama Ronat yang versi terakhir dari saudara-saudara, jawaban saudara-saudara, itu saya belum sempat melihat semua, tetapi membuka secara acak ya, ada 5 tadi yang saya buka, ternyata kelima-limanya belum tuntas jawabannya, ya. Belum tuntas sampai selesai begitulah, belum tuntas. Maka itu saya ingin membahas sedikit, kemudian nanti setelah saya bahas, itu tolong ditulis lagi. Ya. Ini untuk dokumen saya dan juga dokumen saudara-saudara kembali nanti ya. Sebetulnya untuk soal nomor 1, itu kan sama dengan contoh soal 1141 ya. Yang berbeda hanya R-nya, ya R-nya saja. R-nya saja. Jadi hanya di garis operasi pada bagian enriching itu arahnya akan berbeda dengan yang di contoh soal. Saya lihat tadi sebenarnya sudah ditulisnya benar, cuma belum tuntas saya katakan. Saya beri contoh punyanya Kilwi barangkali yang sudah hampir benar itu ya.
punya Hilwi itu benar. Saya buka saja ya. Untuk yang nomor 1. Kok kan? Cek. Oh ini, sebentar. Nah ini jawabannya Hilwi ini. Jadi untuk yang soal nomor 1 itu hanya ini saja yang kamu nanti yang kamu ubah. Yang lain tetap, harga Q tetap, jadi garis Q-nya tetap seperti itu. Loh, kenapa ini? Kenapa ada tulisan begini? Ini sudah terbaca nggak oleh kamu di sana? Sudah, Pak. Sudah, oke. Yang tadi kok ada tulisan apa namanya? Suruh mengalihkan dokumennya. Jadi yang berbeda nanti hanya ini aja. Y N plus 1 sama dengan 3/4 XN plus 0,95 per 4. Sama dengan 0,75 XN plus 0,2375. Ya. Si Hilwi itu membuat perincian data seperti ini. Ya. Pencarian data apa perincian apa pencarian ya. Kalau XN-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan Y plus 1-nya sama dengan 0,2375. Ya ini intercept-nya. Kalau XN-nya sama dengan 1, maka YN-nya sama dengan YN plus 1-nya sama dengan 0,9875. Kemudian digambar sama Hilwi, digambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Jadi ini. Jadi yang lain itu tetap ini garisnya tetap seperti ini, garis yang di bawah seperti ini. Yang ini mengikuti ya, yang ini mengikuti, tapi ini yang kita tentukan tadi, yang kita garis, kita hitung intercept dan slope-nya tadi. Nah, Hilwi itu membuat kalau ini 0, maka dia berada di 0,95 berapa di sini ya, di sini. Kalau ini 1, kalau X-nya 1, kalau X-nya 0, maka ini harusnya berada di 0,2 berapa begitu tadi ya, 2875 apa begitu. Nah, seperti ini sudah benar ini, ya, sudah benar. Jadi untuk yang menghitung D, menghitung W dan sebagainya itu sama dengan yang di contoh soal itu, jadi tetap seperti itu, cuma ini tadi. Termasuk Q-nya tetap seperti yang di contoh soal itu, hanya itu tadi, hanya arah dari ini saja yang berbeda. Ya. Kalau arah ini berbeda, maka mungkin arah yang di bawah ini yang stripping, stripping juga akan berbeda. Contohnya kalau ini arahnya seperti Hilwi ini, maka pertemuannya di sini, di titik ini. Kira-kira di titik 0,5 berapa ya? 58 misalnya ya, di sini. Kalau yang soal kedua, yang untuk teman-teman yang R-nya sama dengan 1/1, ya R-nya 1/1, itu kan akhirnya harga kemiringannya, slope-nya itu kan 0,5 ya. 1 dibagi 1 plus 1, 0,5. Nah, kalau 0,5 mungkin aja ini agak miring begini, agak berbeda ya. Jadi kalau tadi punyanya Hilwi itu ininya 0,75 ke kemiringannya, slope-nya 0,75. Kemudian kalau yang R-nya 1/1, maka harga harga slope-nya ini adalah 0,5. Nah, kalau 0,5 barangkali agak lebih landai. Nah, jadi mungkin agak lebih landai begini, sehingga ketemunya dengan
garis enriching, garis stripping itu agak berbeda nanti. Konsekuensinya atau akibatnya, maka jumlah plate yang dihitung itu akan berbeda. Kalau kemiringannya dari garis operasi pada bagian enriching ini berbeda. Kalau punyanya Hilwi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 8 lebih sedikit. Nah, itu untuk yang nomor 1, ada pertanyaan barangkali dari saudara-saudara? Permisi Pak, izin bertanya. Monggo. Untuk di grafiknya Kilwi, XF-nya kok nggak lurus dengan Q-line ya Pak ya? XF-nya tidak lurus dengan Q-line, maksudnya gimana? Untuk Q-line kan itu dimulai di pertemuan antara garis XF. Oh iya, punyanya Hilwi ya? Iya, keliru, punyanya Hilwi. Ini di sini harusnya ya? Ya, Iya Pak. betul. Ya Betul Pak, mohon kamu. maaf itu saya salah nariknya Pak. Gue salah narik. Oke. Maksudnya tapi itu tahu dari mananya gitu Pak. Iya, Mohon iya. maaf. Nggak apa-apa. Ya benar, pertanyaan siapa tadi? Itu benar. Jadi memang tepat di XF harusnya ya. Betul. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ya? Yang untuk nomor 1? Belum. Silakan. Izin bertanya, saya mewakili nomor absen ganjil. Itu nomor 1, apakah perpotongan antara Q-line, kemudian enriching sama strippingnya itu di luar kurva, apakah boleh Pak? Tetap boleh gitu? Kok bisa di luar kurva? Iya Pak, saya Kenapa? coba itu R-nya itu saya coba 1 itu di luar, kalau saya coba 1,2 itu di perpotongannya di itu loh Pak, di kurva yang melengkung itu, pas di garis kurva yang melengkung itu. Dan saya lihat di YouTube itu rank antar R-nya itu minimal 1,2 sama 1,5. Di Jenkoplis juga ada. Itu dikalikan dengan R minimum. Ya, 1,2 sampai 1,5 itu dikalikan dengan R minimum. Dicek lagi untuk Sofia tadi, skala dari X dan Y-nya itu sudah benar, Kak? Sudah Pak, Sudah. 1 sama 1. 1 sama 1. Ini Sofia ya. Saya coba lihat punya Sofia. Sofia. Gambarnya tak ya, si. Punya Sofia. Hilang. Kok gambarnya aja ya? Punya Sofia, kok isinya gambar tak ya?
Sebentar Pak, saya cek di WA ketua kelas. Ya. Ketemunya di luar. Coba sih ada yang salah satu ya. Saya, minta Pak. tolong. Sudah saya cek ada Pak. Jawabannya plus grafiknya yang saya kirim ke ketua kelas. Oke. Ini barangkali ya. Di bawahnya ini. 0, xn. Malah. Kalau xn-nya sama dengan 1, maka ini 0,975. Saya kok khawatir anunya ya. Kemudian kalau itunya 0,4, punyamu kelihatannya terlalu atas. Jadi kalau xn-nya sama dengan 0, ya, ini ya. Oh, belum saya belum saya apa namanya, share screen rupanya ya. Share screen dulu. Jadi gambarmu ini sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi di gambarmu ini, gambarnya kalau punyanya Sofia itu ketemunya di sini ya, di titik yang saya tunjukkan ini. Tapi kalau dari persamaannya, kalau xn-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sebenarnya 0,475. Ya, coba kalau di sini, ini 0 ya, di xn-nya 0, maka ininya di 0,475. Harusnya ini tuh ke sana, seret gini, di sini. Sehingga ketemunya dengan Q lain itu masih berada di dalam. Mungkin gambarmu ini yang agak kurang pas ya. Jadi di sini 0,475 ditarik ke, ya dari sini ya, ditarik ke sini, itu maka masih di dalam ini, ya, bukan di luar. Ya. Iya, permisi Coba ya, Pak. Sofia. Iya, permisi Pak. Saya itu diplot langsung Pak di grafiknya, bukan secara manual 0,475 gitu. Jadi langsung diplot, ketemunya di situ. Seperti itu Pak. Jadi persamaannya diplot langsung di sini. Iya. Ada kemungkinan itu karena ini apa namanya, skala antara yang ke atas dengan yang ini berbeda. Ini panjang yang ke atas dengan yang ke bawah berbeda ini. Ya, sehingga ini ketemunya nggak pas di 475 ini. Kalau di sini, kalau ini berarti di atasnya 5 ini. Mungkin iya di atasnya 5. Kalau dipanjangkan ke sini. Dicek ya. Coba Pak. cek lagi nanti. Untuk yang lain barangkali yang soalnya sama dengan punyanya Sofia, barangkali ada yang sudah mendapatkan yang apa sesuai barangkali. Ada? Saya belum lihat soalnya yang saya lihat tadi punyanya Ronat, punyanya Aziza kalau nggak saya yang pertama tadi, yang nomor 1 yang Hilwi, sebagainya.
Dari soal nomor 1, baik itu yang ganjil ataupun yang genap, masih ada yang kurang jelas. Oh ya, tadi punyanya Hilwi misalnya ya, itu setelah diplot ternyata belum dihitung sama Hilwi. Harusnya di situ disebutkan bahwa jumlah plate-nya secara teoritis itu adalah sekian, dituliskan begitu. Itu yang menurut saya belum dituliskan, masih kurang ya, yang Hilwi tadi. Mungkin juga punyanya Sofia sih, satu lagi Sofia. Nek Sofia ini karena ada masalah ya, pertemuannya di luar garis, Permisi Pak, mohon maaf. dalam Eh, untuk grafik yang seperti punya Sophia tadi, punya saya sudah skalanya sudah sama, jaraknya juga sudah sama, tapi tetap di luar kurva, Pak. Tapi kalau dilihat dari gambar, dari persamaan ini ya, persamaan ini, jadi 0,5 xn ditambah 0,475, kalau xn-nya xn-nya sama dengan 0, maka harusnya intercept-nya adalah di 475. Di 475 itu di sini. Belum saya Jadi tadi kalau punyanya Sofia itu garisnya seperti ini, ketemunya di sekitar 5,5 ini kalau diteruskan ke sini. Ya. Padahal harusnya ketemunya di 475, harusnya ini, garis yang kuning ini. Ya. Jadi dari titik XD itu ditarik ke 475, itu ketemunya di sini nanti, slide begini. Sehingga agak lebih curam ya, bukan landai. Kalau ini terlalu landai kalau dari sini. Jadi seperti ini barangkali nanti. Dijawab lagi. Maka pertemuan antara garis Q dengan enriching itu masih berada di bawahnya garis kesetimbangan. Masih ada lagi? Punyanya Sofia, punyanya Sofia. Nah, setelah digambar terus nggak diberi jumlah jumlah apa namanya, teoritisnya berapa nggak disebutkan di sana. Terus yang alkohol, nah ini juga begitu barangkali skalanya yang masih kurang pas ini, tapi sudah benar kalau ini ya. Artinya ini yang punyanya Sofia ini pada dew point ya? Boiling, Pak. Boiling point. Boiling point. I-nya sama dengan 1 ini. Iya. Oke. Jadi kalau seperti ini, nah itu kemudian di jawabannya itu, di ini total tree-nya ada 3. Ya, benar sudah seperti ini ya. Oke. Ada lagi yang lain? Jadi kalau untuk yang soal nomor 2 itu cara hitungnya hampir sama dengan yang soal nomor 1, ya ikuti saja seperti itu, tetapi untuk key lainnya itu sudah langsung ditentukan. Ditentukan itu maksudnya kalau boiling point maka dia akan
seperti ini, kalau dew point maka dia akan seperti ini, gitu ya. Kalau boiling point itu lurus ke atas ya. Kalau dew point maka dia horizontal, apa seperti itu? Ya, kalau seperti Ya, itu, Pak. tinggal repotnya yang untuk nomor 2 tadi itu menghitung satu persatu, mulai dari menghitung enriching garis operasi pada bagian enriching, kemudian langsung diplotkan dengan garis key yang kita tentukan tadi, langsung ketemu dengan garis operasi pada bagian stepping. Oke, ada pertanyaan? Sebentar Pak, ini masih proses mencerna nomor 1. Ya, silakan. Koma 5. Sophia menggunakan Excel ya anunya, membuat. Iya. Iya. Oke. Coba dicek lagi antara garis kesetimbangannya ya XY-nya itu apakah terlalu pendek apa kurang kurang tinggi dan sebagainya, itu barangkali juga akan mempengaruhi perpotongan garis tadi. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Untuk yang nomor absen genap mohon maaf, untuk nomor absen ganjil yang lain apakah plot grafik yang nomor 1 sama dengan saya atau ada yang di dalam ya Pak? Mungkin kalau ada yang di dalam, iya. Makanya saya tanya ke teman-teman tadi nggak ada yang jawab gitu. Coba tanya teman-teman yang nomor ganjil nomor 1, apakah ada yang perpotongan antara garis enriching dengan key lainnya itu ketemu di dalam grafik, di dalam kurva? Izin menjawab, Pak. Kalau saya ganjil itu di luar kurva. Saya plotkan Di luar kurva? Iya, seperti itu. Sama dengan Sophia berarti ya? Ada lagi yang lain? Mohon maaf, Pak. Oke. Saya juga Devi? ganjil itu berpotongan di luar kurva. Di luar kurva. Mana ya? Padahal kalau dari punyanya Sophia tadi, kalau di atau garisnya diteruskan sampai memotong garis Y. Coba, ketemunya di 0,475 apa tidak? Ya. Harusnya pas di 0,475. Sophia, Devi, dicoba diteruskan garisnya, itu ketemunya di 0,475 enggak? Termasuk Devina. Mohon maaf, Pak. Apakah saya boleh share screen untuk... Oh, boleh, silakan. Oh iya, Pak. Silakan. Bagus itu. Oke. Coba
garisnya Ya, yang baik Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat, sudah Pak? kelihatan. Oke. Iya, jadi saya akan mencoba memplotkan grafik yang enriching ya, Pak. Iya, oke. Hmm. Oke. Wah, benar ternyata. Iya, Ya, Pak. benar. Garisnya ada di luar kurva. Iya. Kalau di luar kurva memang ya. Oke. Kalau seperti ini, maka jumlahnya tak terhingga ini. Jumlah splitnya. Ya. Tak terhingga seperti yang terjadi pada minimum flat flat gitu. Ya. Aneh ini termasuk. Kalau ini skala antara Pak. sama. Di lebih dari yang garis oranye itu loh, Pak. Mm-mm. Lebih sedikit gitu. Jadi mungkin tidak. Coba sih yang di atas, jadi ditarik ke atas. Apa batas gambar ini ditarik ke atas atau ke bawah? Dikit yang atas, yang ini. Di Baik, atasnya Pak. tulis, Saya coba. coba ya. Yang di tulisan bensen itu di ataskan sedikit. Apa enggak langsung yang di atasnya bensen itu? Yang titik di atasnya bensen itu ditarik ke atas gitu bisa enggak ya? Oh enggak ada ya, enggak pengaruh. Yang skalanya, coba lagi, ditarik lagi. Tetap ya, ketemu di situ. Ya, berarti ini ada masalah di anu ini, di refrakt rasio. Ya. Kalau 1:1 ternyata berada di atas. Nggak ketemu di dalam kurva. Ini catatan bagi saya ini. Nanti. Termasuk akan saya analisa bagaimana yang menjadi masalah apa gitu ya. Ini saya mengucapkan terima kasih nih kepada Sofia dan teman-teman ini yang menunjukkan bahwa ternyata masih ada yang belum benar. Ya. Oke, jadi kelihatan sekarang. Ya. Dan saya lihat berarti pemahaman saudara-saudara itu sudah bagus pemahamannya. Mohon maaf, Pak. Saya Gimana? izin bertanya lagi untuk yang nomor 2. Oke.
Jadi di Oke. sini saya ada masalah dengan slope-nya, Pak. Jadi kan untuk slope itu kan rumusnya Q per Q min 1 sama dengan Hmm. itu ya, Pak, slope-nya. Nah, setelah dihitung kan Q-nya itu sama dengan 1. Yang boiling point itu kan Mm-mm. Q-nya sama dengan 1. Mm-mm. Kemudian jika slope-nya dihitung itu kan jadi 1 per 1 min 1 yang sama dengan 1 per 0. Tak terhingga. Ya, tak terhingga, Pak. Mm. Nah, itu Mm. untuk grafiknya bagaimana ya, Pak? Saya kok mengupload di Excel itu garisnya yang ini, Pak. Iya ya Yang itu. ungu ini. Mm-mm. Memang seperti ini ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi apa namanya? Tangens itu kan sisi kanan dibagi sisi bawah kan ya? Tangens itu ya. Kalau segitiga ya, segitiga itu berarti sisi kanan dibagi sisi bawah. Jadi sisi kanannya 0, sisi bawahnya berapapun itu kan 0 anunya. Ini tak terhingga apa 0 ini yang slope-nya ini? Slope-nya yang tak terhingga apa yang 0? Itu saya masukkan yang tak hingga ini, Pak. Tak hingga ya. Tak hingga Tapi berarti mohon maaf, Pak. Itu grafiknya sama dengan 0. Makanya saya ya juga agak bingung. terhingga. Kalau arkus tangan tak terhingga tuh dapatnya 0. Oh begitu. Saya nggak punya kalkulator itu apa enggak? Di Excel bisa nggak dianukan? Kalau arkus tangan tak terhingga, slope-nya sama dengan slope-nya 1. Ini slope-nya 1 ya ini ya. Q-nya 1, slope-nya sama dengan 1 dibagi 0. Slope-nya tak terhingga berarti. Ya. Iya, Pak. Hasil saya tak hingga. Tak hingga. Itu slope-nya apa sudutnya? Q itu sama dengan Itu slope-nya, Pak. slope-nya itu Q sama Q per Iya. Q min 1 ya. Tak hingga ya. Jadi yang kamu maksud ini slope-nya tak hingga ya. Iya, Pak. Tak hingga. Kalau di slope-nya tak hingga itu 1 berapa dibagi 0 itu tak hingga. Pak, izin masuk, permisi. Mm-hmm. Kalau saya lihat di Gencoplis itu ada yang jika nilai Q-nya sama dengan 1, itu Q-line-nya itu langsung vertikal lurus ke atas dari XF. Kalau Ya. yang Q-nya sama dengan 0, itu yang posisinya horizontal seperti yang punyanya David. Iya. Kalau Q-nya sama dengan 1 berarti slope-nya sama dengan tak terhingga, ya. Jadi slope-nya kan Q per Q min 1. Jadi 1 dibagi 1 min 1 itu sama dengan tak terhingga. Jadi kalau tak terhingga, maka garisnya adalah ke atas. Yang di pernyataan di teori itu memang benar itu. Kalau Q-nya sama dengan 1, maka garisnya adalah ke atas. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka garisnya adalah horizontal begitu. Itu sudah benar itu sebetulnya. Cuma hanya kalau tak hingga kemudian diselupkan atau di arkus tangan kan itu apa benar seperti itu saya belum ngitung ini. Ya. Jadi sebetulnya seperti ini, kalau menurut saya seperti ini.
gambarnya itu seperti ini. Jadi ketemunya di titik ini, kemudian ditarik garis ke XW. Ya. Itu benar. Ya. Devi? Halo Devi? Iya, Pak. Ya, seperti ini barangkali ya Baik, Pak. gambarnya. Terima kasih, Pak. Saya izin stop share. Boleh, silakan. Untuk yang lain, baik itu nomor 1 atau nomor 2, barangkali masih ada yang kurang jelas. Yang jelas saya lihat dari penjelasan tadi, Sofia, Devi, Ilwi, dan sebagainya sudah paham. Jadi, kalau nanti ada yang kurang jelas, itu bisa tanya ke ketiga orang tadi yang berdiskusi tadi ya. Masih ada barangkali yang kurang jelas? Oh ya, dari yang saya lihat tadi ya, dari yang saya lihat di jawaban saudara, itu ada yang di jawaban nomor 2 itu menggunakan kurva Benson-Toluen. Nah, itu enggak benar itu. Ya. Jadi enggak sesuai nanti. Ya. Sudah cukup jelas untuk kuis, untuk destilasi lah, destilasi secara keseluruhan. Nah, kalau sudah jelas, dipersilakan untuk memperbaiki secara lengkap ya, sampai tuntas, dikirim kembali ke Ronald. Ya, ke Ronald. Nanti Ronald yang ngirim lagi ke saya. Nanti akan saya nilai perkembangan dari jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, itu bagaimana perkembangannya. Nah, itu dari situ nanti akan kelihatan, saya bisa sedikit lah, memperkirakan pemahaman saudara itu sampai di mana, itu sudah jelas nanti. Ya. Dikerjakan sekarang apa nanti malam? Sekarang aja ya, mumpung masih dalam ingatan, silakan dikerjakan sekarang, mungkin dikumpulkan nanti malam. Gitu ya? Ya, Ya. Pak. Dikerjakan aja. Saya tunggu begini apa saya tinggal? Saya tinggal saja ya. Silakan dikerjakan, saya tinggal, nanti malam. Silakan. Izin bertanya, jadi untuk semua anak itu mengumpulkan Iya, dapat ditulis lagi, itu sebagai dokumen saudara nanti pada waktu diperlukan itu yang sebenarnya seperti ini loh, jadi nggak meraba-raba lagi. Juga sebagai dokumen saya, perkembangan dari pemahaman itu dari awal dan sebagainya, itu saya bisa menilai nanti. Ya. Yang sudah kamu kerjakan tadi, yang kamu tulis itu diteruskan lah, atau yang masih belum benar dibenarkan, kemudian kalau yang sudah benar ya diteruskan, ditambahi yang kurang ya. Saya lihat ada yang kurang tadi, misalnya punya Akilwi itu kan menyebutkan berapa stage teoritisnya dan sebagainya, misalnya seperti itu ditambahi dan sebagainya ya. Permisi Pak, izin bertanya. Monggo Rizky. Semisal kalau udah yakin itu nanti malam ngumpulkan lagi apa enggak Pak? Sudah yakin ya nggak usah. Tapi nanti akan saya lihat setelah terkumpul semua, akan saya lihat perkembangan dari jawaban pertama, kedua, ketiga itu, kalau memang sudah benar ya sudah, nggak masalah. Ya. Oke.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau sudah yakin ya alhamdulillah, itu berarti sudah benar, barangkali begitu ya, tapi nanti saya coba saya cek lagi. Bagaimana? Saya tunggu di sini apa nggak usah? Saya tunggu. Saya tinggal saja ya. Iya, Tinggal, Pak. silakan diteruskan. Nanti malam-malam saya minta Ronald untuk ngirim lagi ke saya ya. Ya, paling batasnya jam 9 lah ya. Jam 9 malam. Oke, kalau demikian, terima kasih perhatiannya untuk kuliah hari ini. Belum saya teruskan ke materi berikutnya, ini supaya tuntas ya. Ada kekurangan dari saya, seperti tadi ternyata soalnya ada yang keliru, artinya itu R-nya terlalu kecil, ya maka saya minta maaf, tapi itu menambah saudara memahami ya. Jadi nanti di jawabannya untuk yang seperti itu tadi dituliskan saja bahwa pertemuan antara garis enriching dengan garis Q-nya ternyata berada di luar kurva kesetimbangan sehingga tidak bisa dihitung jumlah stage teoritisnya, atau kalau dihitung berarti tak terhingga gitu. Ya nggak apa-apa dituliskan seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya minta maaf. Saya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Silakan. Pak. Saya Terima izin kasih, meninggalkan. Pak.